Assalamualaikum Habib. Saya Mardolis bin Rusli dari Aceh. Ini jauh ini, Aceh ini, Masya Allah. Insya Allah Habib beserta seluruh tim Al-Wafa Tarim dalam keadaan yang diridai Allah. Amin. Yang ingin saya tanyakan Habib tentang mengamalkan apa yang sudah didengar di dakwahnya Habib seperti sunnah Nabi. Banyak tentang cara dan yang dilakukan terkadang belum sempurna, namun tetap berusaha agar bisa sempurna. Apakah di saat belum sempurna dalam mengikuti itu sudah dikatakan mengikuti sunnah dan mendapatkan syafaat Nabi? Namun niat dan usaha tetap ingin mengikuti sunnah Nabi. Mohon petunjuk dan doanya Habib. Insya Allah saya dan keluarga terus dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa jadi santrinya para Habib dan mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Habib Hasan, gimana ini? Kita kasih kesempatan kepada Habib Ali Zainal Abidin untuk membuka pertanyaan yang pertama ini, ya, tasyarufan minhu, dan kita terima kasih. Ini yang kedua Habib Ali dari acara tanya jawab ini, tapi yang pertama kita menggunakan Zoom. Habib Ali di Malaysia dan kita di studio TV Al-Wafa Tarim di Pondok Pesantren Iman, Karomah akhir zaman. Tapi sekarang ini program ini beliau hadiri langsung bersama kita dengan kru TV, dan seperti yang dikatakan Habib Hani, Masya Allah beliau ini juga alumni Darul Mustafa yang cukup luas dalam berdakwah. Akan dihadiri pula bintang-bintang Darul Mustafa ini. Habib Najindan akan hadir bersama kita insyaallah. Habib Jamal, mudah-mudahan jadi acara yang sangat berkah, menambah keberkahan acara tanya jawab. Maka tasyarruf bil Habib, kita mohon beliau untuk membuka pertanyaan yang pertama ini dengan apa yang Allah berikan kepada beliau. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Pertama-tamanya ucapkan terima kasih kepada semua kru TV Al-Wafa Tarim dan yang sekarang sedang dipimpin acara pada malam hari ini oleh Al-Habib Hani, jazahullah khairan katsira, dan juga sahabat teman rapat saya selama belajar di Hadramut, Al-Fadhil Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar, zadahullahu ilman wa barakatan wa darajatan wa naf'an lil ibadi wal bilad. Pemirsa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih juga kepada yang bertanya daripada Aceh mengenai bagaimana kita itu meraih kesempurnaan di dalam beribadah kepada Allah, khususnya melazimkan diri dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita perlu untuk memahami bahwa menghidupkan sunnah Nabi itu bahagian daripada asbab untuk mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau sunnah-sunnah Nabi itu sudah banyak ditinggalkan oleh banyak orang, tidak diberi perhatian oleh banyak orang. Oleh sebab itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, barang siapa menghidupkan sunnah-sunnah aku, maka dia cinta pada aku, dan barang siapa cinta kepada aku, maka dia akan bersama dengan aku nanti di surga. Demikian kata Nabi SAW. Mengetahui hal ini, bahwa sunnah Nabi itu tanda cinta kepada Nabi, kalau cinta Nabi akan bersama dengan Nabi, memberikan suntikan semangat kepada kita untuk istiqamah di dalam menjalankan sunnah Nabi SAW. Akan tetapi, sebagai lumrahnya manusia, kadang-kadang ada yang kurang dalam kita melakukan sunnah Nabi SAW, mungkin karena sebab kesibukan, atau sebab mungkin lalai, atau sebab-sebab yang lainnya, baik sebab yang bisa diterima, atau karena gangguan-gangguan
hawa nafsu syaitan yang mengganggu kita sehingga kita mungkin cuai atau lalai daripada menjaga sunnah Nabi tersebut. Perlu kita memahami bahwa di dalam kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita tidak boleh merasa sempurna di dalam kita beribadah walaupun banyak ibadah yang kita lakukan. Walaupun sudah banyak sunnah Nabi yang kita lakukan. Sejauh mana kita beribadah, sejauh mana kita menjaga sunnah, sebanyak mana sunnah yang kita sudah amalkan secara konsisten, tetap kita masih merasa kurang sempurna dalam menjaga sunnah Nabi itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Untuk mengelak daripada orang itu kalau merasa sempurna dalam ibadah atau merasa sempurna dalam menjaga sunnah, takut nanti jadi takabur, takut nanti jadi bangga dengan ibadah, dan itu yang menjadi sebab hancurnya atau hilangnya pahala seseorang dengan ibadah yang dilakukan karena sombong dengan ibadah itu sendiri. Dan kita semua mengetahui bahwasanya di antara tipu muslihat syaitan itu adalah menghiaskan kepada orang pada amal baiknya. Yani kalau banyak berbuat amal baik lalu ditipu oleh syaitan supaya dia takjub, bangga dengan amal perbuatan baiknya, dengan begitu dia akan hancur dan binasa disebabkan oleh karena kesombongan di dalam beribadah. Nah, itu yang menjadi sebab tergelincirnya iblis karena bangga dengan ibadah tersebut. Jadi sebanyak mana ibadah sunnah yang kita jaga, tetap kita merasa kurang sempurna. Adapun bagi mereka yang dia memang kurang sempurna dalam ibadah atau dalam menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langkah pertama yang perlu untuk menjadi wasilah bagaimana meneruskan dan melengkapkan kekurangan sunnah yang kita sepatutnya jaga adalah dengan menanyakan kepada diri sendiri, sejauh mana saya ini betul-betul sayang kepada Nabi, dan sejauh mana saya ini menjaga apa yang disuruh oleh Nabi kepada saya. Kan katanya kalau orang itu sayang kepada Nabi mesti ikut Nabi dan ikut kepada sunnahnya. In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau kamu betul cinta, maka kamu pasti taat kepada orang yang kamu cintai. Sesungguhnya tanda kecintaan seseorang itu adalah taat kepadanya. Dengan demikian seseorang itu tetap akan dikatakan dia berada dalam sunnah walaupun atau menjaga sunnah walaupun masih kurang dalam penjagaan itu, selagi mana dia berusaha untuk menyempurnakan. Yang kurang baik kalau orang itu kurang dalam menjaga sunnah tapi dia tidak peduli, atau dia ala sunnah saja, itu sudah dia tidak memberikan hak penjagaan kepada sunnah kalau meremehkan dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kalau Imam Abdullah bin Al-Haddad, saya jaga sunnah Nabi, apapun, tidak ada semua sunnah kecuali saya amalkan, tak sekecil atau tak sebesar apapun sunnah diajarkan oleh diamalkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, sehingga tidak ada sunnah Nabi melainkan sudah diamalkan oleh beliau. Dan jangan sekali-kali menganggap remeh di dalam menjaga sunnah Nabi. Nabi bersabda, la tahgiranna ma'rufan walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu meremehkan perbuatan baik walaupun sekedar senyum kepada saudaramu. Jadi jawaban kepada yang bertanya ini, tetaplah meneruskan dalam menjaga sunnah walaupun ada kekurangan. Kalaupun sudah banyak melakukan sunnah, merasa kurang dalam menjaganya, untuk kita tetap berjalan dalam hidup di atas muka bumi ini untuk terus menjaga sunnah Nabi. Yang menjaga sunnah Nabi akan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Iya. Jadi pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Habib Ali tadi, poin yang menarik sekali bahwasanya justru kalau orang itu merasa sempurna di dalam menjalankan sunnah Nabi itu, justru itu yang kurang bagus gitu. Iya, takut nanti jadi takjub. Iya, dikhawatirkan justru dia merasa ujub terhadap dirinya sendiri gitu. Justru yang bagus itu kalau orang melakukan sunnah itu justru dia merasa kurang
dengan kurang itu seseorang ingin terus bertambah gitu Habib ya. Ingin terus bertambah sehingga dia bisa terus naik. Ya. Kemudian pemirsa, saya ingatkan juga bagi yang ingin bertanya bisa menghubungi nomor melalui WA Habib ya. Melalui WA ke nomor 081 24 24 24 334. Ya. Sekali lagi 081 24 24 24 334. Kita manfaatkan pemirsa sekalian, pemirsa Al-Wafa Tarim, kesempatan langka ini mumpung di sini ada bersama kita tamu istimewa Habib Ali Al-Hamid dari Malaysia. Kita manfaatkan secara live kesempatan untuk bertanya di malam yang juga istimewa di Malang ini insya Allah. Ya. Kemudian hadirin sekalian, pemirsa, ini ada pertanyaan kedua Habib, saya bacakan ya. Ya. Mungkin Habib Hasan sempurnakan yang soal. Oh, Habib Hasan, ini Habib Ali minta tambahan. Betulnya sudah sempurna ya. Terus mungkin khatar bibali ada pikir mungkin si penanya ini mengikuti acara kita di tanya jawab ini Habib. Sudah 3 bulan ini sebelum tanya jawab kita ada makalah kecil 24 jam bersama Nabi SAW. Sekitar durasi 5 menit. Itu dibahas tentang adab-adab Nabi mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Ini sampai ke adab berapa kita ini? Merasa ke adab yang keempat ini. Atau ke adab yang kelima. Bangun tidur, masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi, wudhu, dan mandi. Mungkin yang ditanyakan karena di situ ada adab banyak banget gitu. Mungkin dia hanya bisa melakukan sebagian dari adab itu. Maka apakah ini sudah dihitung cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi sudah dijawab sempurna sama Habib. Yang kita dituntut untuk berusaha yang kita mampu. Yang kita mampu kita lakukan. Sisanya insya Allah dengan ikhtiar, usaha dan perasaan kurang seperti dikatakan Habib Ali, ini sudah cukup bagus untuk kita di zaman ini.